Belajar Pancasila dari Borobudur Sang Bali Baru. Borobudur adalah nama sebuah candi Buddha yang terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Borobudur digelari sebagai candi Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu destinasi wisata Bali Baru. Candi Borobudur terletak 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, atau 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha aliran Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi, pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Tidak seperti candi lainnya yang dibangun pada tanah datar, Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 meter atau sekitar 870 kaki dari permukaan laut dan 15 meter atau sekitar 49 kaki di atas dasar danau purba yang telah mengering. Sebagai model alam semesta yang dimaksudkan menjadi tempat suci untuk memuliakan Buddha, juga tempat penziarahan demi menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Bentuk arsitektur Candi Borobudur dirancang menyerupai bunga teratai, sementara postur Buddha di Borobudur melambangkan sutra teratai yang kebanyakan ditemui dalam naskah keagamaan Buddha aliran Mahayana. Meskipun telah diganjar beragam pengakuan dan mengundang decak kagum hingga mancanegara, toh bukan menjadi jaminan adanya penghargaan, perhatian, dan kepedulian dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholders, di negeri sendiri. Pengabaian, perusakan, bahkan pengeboman pernah mengusik keberadaan Candi Borobudur. Walau mungkin belum banyak dikaji, namun upaya menghayati serta mengamalkan kembali Pancasila sejatinya dapat dilakukan dengan belajar pada Candi Borobudur Sang Bali Baru. Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, maka Borobudur sebagai salah satu destinasi wisata Bali Baru diyakini akan memiliki daya saing unggul di kancah internasional. Inilah yang hendak diuraikan lebih lanjut. Candi Borobudur tak ayal memang dimaksudkan sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha. Sang destinasi wisata Bali Baru memiliki 10 tingkat yang menggambarkan filsafat aliran Mahayana. 6 tingkat berbentuk bujur sangkar, 3 tingkat berbentuk bundar melingkar, dan sebuah stupa utama di puncaknya. Bagaikan sebuah kitab, Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Tingkatan pada bangunan Candi Borobudur melambangkan 3 tahap filosofi ajaran Buddha, yakni yang pertama, Kamadhatu, ranah hawa nafsu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kedua, Rupadhatu, ranah berwujud, yaitu dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Yang ketiga, Arupadhatu, ranah tak berwujud, yaitu di mana manusia sudah terbebas dari segala keinginan ataupun ikatan terhadap bentuk dan rupa, tetapi belum mencapai nirwana. Namun, jika dihayati secara lebih mendalam, keberadaan Candi Borobudur sejatinya menyiratkan ajaran universal semua agama,
yakni agar umat manusia berupaya beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Candi Borobudur menjadi pengingat adanya nilai-nilai universal yang dibagi bersama oleh pemeluk berbagai agama, sehingga semua umat seharusnya bergiat mencari kesamaan yang mempersatukan dan tak perlu lagi berselisih mempermasalahkan perbedaan. Ini sejalan dengan pesan dalam sila pertama Pancasila mengenai pentingnya membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dari itu, juga mesti dikembangkan sikap saling menghormati yang bekerja sama tanpa memandang sekat-sekat perbedaan. Semuanya, jika konsisten dilaksanakan, akan memungkinkan Candi Borobudur berdaya saing tinggi sebab didukung oleh warga berbagai agama atau keyakinan yang leluasa mengembangkan kulturnya guna mendukung pariwisata negerinya. Beralih kemudian pada sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terkandung pesan untuk mengakui dan memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dikaitkan dengan keberadaan Candi Borobudur, setiap warga selayaknya diberikan kesempatan mengaktualisasikan diri melalui pengelolaan maupun pelestarian Sang Bali Baru. Dalam pengelolaan serta pelestarian Candi Borobudur sebagai salah satu destinasi wisata Bali Baru, faktor terpenting sesungguhnya adalah warga masyarakat, terutama yang berada di sekitarnya. Mereka ini seharusnya diberdayakan agar mampu berperan sebagai subjek, pelaku, sekaligus penikmat dari sekian banyak perubahan yang terjadi pada Candi Borobudur. Dengan perkataan lain, warga masyarakat seharusnya diberikan lebih banyak kesempatan untuk berperan aktif, mengerahkan kapasitasnya, dan menjadi aktor sosial ketimbang objek pasif. Jika memungkinkan, pemerintah dapat pula memberi kemudahan kepada pelaku usaha di sekitar Candi Borobudur untuk mengakses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kepedulian, dan kemampuan pelaku usaha lokal, diharapkan dapat tercipta kondisi kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Selanjutnya adalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang menyiratkan pentingnya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, sangatlah tepat bila memanfaatkan Sang Bali Baru, yakni Candi Borobudur, sebagai faktor pengikat integrasi sosial, persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Sang Bali Baru sejatinya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia Indonesia. Melalui segenap keberadaannya, Candi Borobudur diyakini mampu menumbuh kembangkan nilai-nilai yang mendukung kedaulatan negara dan integritas teritorial sebagai ungkapan kecintaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya tanah air. Nilai-nilai tentang kebersamaan, saling menghormati, juga saling mencintai dan menolong antar sesama warga negara.
demi terjaganya integrasi, kedaulatan, dan martabat bangsa. Tak hanya itu, sudah saatnya memanfaatkan Candi Borobudur sebagai sarana terjalinnya silaturahmi antar berbagai unsur masyarakat guna memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh, lokasi seputaran Candi Borobudur dapat dijadikan lokasi rembuk kebangsaan yang melibatkan perwakilan dari berbagai elemen. Dengan mengacu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengelolaan dan pelestarian Candi Borobudur sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam jalinan kerjasama berlandaskan akal sehat serta hati nurani luhur, dengan diliputi semangat kekeluargaan. Kebutuhan serta kepentingan warga masyarakat diupayakan diakomodasi melalui segenap keberadaan Candi Borobudur sehingga mereka ikhlas melibatkan diri mempertahankan eksistensi Sang Bali Baru yang telah dicantumkan pada daftar situs warisan dunia UNESCO ini. Pemerintah hendaknya tidak melakukan pemaksaan kehendak, melainkan memberi ruang bagi bertumbuhnya inisiatif juga itikat baik dari masyarakat setempat, terutama terkait peningkatan daya saing destinasi wisata. Adapun sila terakhir Pancasila ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya mewujudkan kemajuan secara merata dan berkeadilan. Oleh sebab itu, keberadaan Candi Borobudur seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengikis kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan sosial mengacu pada kondisi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat akibat perbedaan status sosial dan ekonomi. Guna menanggulangi kesenjangan sosial ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan dukungan pada geliat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi UMKM di sekitar Candi Borobudur, melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program-program kredit usaha rakyat KUR, diantaranya dengan mendorong bank pelaksana untuk mempermudah syarat pengajuan KUR bagi pelaku usaha. Selain itu, dengan tetap memperhatikan kelestarian serta keterawatannya, lokasi sekitar Sang Bali Baru dapat pula dimanfaatkan guna penyelenggaraan pesta rakyat, karnaval, dan berbagai kegiatan lainnya yang memungkinkan warga dari berbagai kelompok untuk berbaur dan berinteraksi secara bebas sehingga perlahan mampu mengikis jarak sosial yang timbul akibat kesenjangan. Kemeriahan ragam kegiatan tersebut diharapkan akan mampu memikat wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Semoga semua takkan menjadi gambaran ideal yang berjarak terlalu jauh dengan kenyataan. Mari bersama dukung daya saing Candi Borobudur sebagai salah satu destinasi wisata Bali Baru. Mari bersama hayati Pancasila demi terwujudnya Indonesia Jaya, gemilang, serta membanggakan.